Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua diberikan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang syu'abul iman. Dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama Islam disebut dengan iman, sebagaimana yang tersebut Quran surat Al-A'raf ayat 172 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min baini adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamit Tughyan ala Manzumati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasi hakikat iman dalam kehidupan. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah SWT, dan benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat
Bukhari Muslim. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Lararun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi 1. Niat, 2. Lisan atau ucapan, 3. Seluruh anggota badan. Bagaimana dengan pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan? Nah, pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan yaitu sebagai berikut. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah SWT disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika bacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah SWT gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Taqabun ayat 13. Dialah Allah SWT, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah SWT. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin berapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawi, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk duniawinya. Ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 2 berikut ini. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. 1. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah SWT. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah SWT merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara agniya dan du'afa, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 3 sebagai berikut, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataannya. Namun apabila mendatangkan madlarat, maka ia akan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Quran Surat Al-Mu'min ayat 3-5 berikut ini. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 6 berikut ini. Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah SWT sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu, jangan lupa bersyukur atas apa yang telah diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.